Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada temanmu mengingatkan perkara akhirat, janganlah kita marah. Karena ini berarti teman yang mengingatkan urusan-urusan akhirat itu tidak hanya kepengen dia berteman di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak nantinya. Sehingga kalau ada sahabat, kawan, teman yang mengingatkan urusan-urusan akhirat, berarti itulah sesungguhnya sahabat dan kawan sejati. Terima apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan, karena sejujurnya ketika kita menemukan teman, sahabat, kawan yang mengingatkan urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan akhirat, berarti dia menginginkan pertemanan ini sampai nanti di akhirat kelak nantinya. Lalu kemudian kenapa kita mesti harus iri ya? Iri dengan mereka yang hidupnya serba wah ya. Lalu kemudian urusan-urusan duniawinya ketika kita melihat dia serba ada, serba lengkap, serba apa yang dia mau tersedia. Jangan sama sekali di dalam hati kita terbetik rasa iri dengan kehidupan mereka. Tapi yang justru kita iri kepada orang atau kawan, teman yang ketika kehidupannya itu tidak hanya sekedar wah terhadap dunia, tetapi justru dia cenderung dan condong hatinya kepada amal-amal ibadah persiapan kehidupannya setelah kehidupan ini. Itulah sahabat dan kawan yang taat beragama, ikhlas dalam beramal, memiliki budi pekerti yang baik. Itu sesungguhnya yang kita irikan. Artinya ketika kita berkawan, berteman dengan orang yang berkelebihan harta, berkelebihan uang, fasilitas serba ada, terbetik di hati pun jangan sama sekali kita merasa iri dengan kehidupan mereka. Karena itu yang menyebabkan hati kita sulit untuk bersyukur ketika kita melihat status sosial teman, orang lain yang jauh di atas kita. Tak perlu kita iri dengan mereka. Tapi yang mesti kita irikan adalah ketika ada sahabat, kawan yang kecenderungan hatinya, kecenderungan amal-amal kebaikannya yang kita lihat dia taat dalam beragama. Itu yang mesti kita irikan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan persoalan, permasalahan dalam hidup ini, adukanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita adukan kepada sesama manusia. Karena kalau kita mengadu kepada sesama manusia, maka boleh jadi itu akan menjadi ghibah, menjadi cerita yang panjang terus menerus tidak ada akhir. Tapi begitu kita menyampaikan persoalan-persoalan hidup kita kepada Allah Sang Rabb yang memiliki kehidupan kita, maka di situ kita akan menemukan jawaban-jawabannya. Lalu kemudian dalam kehidupan ini tidak hanya sekedar kita melihat zohir semata ya, penampilan bagus, ya, kebagusan wajah, ketampanan, tentu tidak sebagai ukuran, tapi yang menjadi ukuran itu adalah budi pekerti, akhlak yang mulia, santun dalam bergaul. Itu sesungguhnya yang menggambarkan kebaikan di dalam kepribadian seseorang. Nah, karena yang dinilai oleh Allah bukan fisik, bukan kehebatan, kegagahan, ketampanan wajah kita, bukan. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah amal-amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya mari kita menjadi orang-orang yang mengagumi diri kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.